Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Awalia dari kelompok 1, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas FSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik yang dapat digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran terkhusus untuk tingkatan kelas rendah kelas 1 SD. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa bertugas mengajar di kelas 1 merupakan tugas yang susah-susah gampang karena memerlukan tingkat kesabaran yang tinggi agar proses pembelajaran itu dapat berhasil. Siswa kelas 1 itu masih sangat mudah terpengaruh dengan kondisi rumahnya, dengan sifat yang penuh dengan kemanjaannya, serta dengan lingkungan sekitarnya. Bahkan, siswa kelas 1 itu masih sangat riskan dengan gurunya, baik itu dengan perkataan atau dengan tingkah lakunya. Apabila guru melakukan kesalahan, baik itu secara perkataan atau perbuatan, anak tersebut belum mampu untuk mengoreksi atau untuk komplain terhadap kesalahan tersebut. Akan tetapi mereka langsung meniru, mencontoh, dan melakukan apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Nah, maka dari itu, dalam proses pembelajaran, guru itu harus berniat untuk mendidik dan tidak hanya sekedar mengajar. Pemilihan metode dalam pembelajaran itu perlu diperhatikan. Misalnya, anak kelas 1 itu akan sulit untuk memahami pembelajaran yang penuh dengan keseriusan. Di sisi lain, guru juga akan sulit untuk mencapai tujuan pembelajaran, karena notabene anak kelas 1 itu masih suka dengan hal-hal yang menyenangkan seperti permainan, dan anak kelas 1 itu cenderung sulit untuk bisa duduk diam di tempat duduknya. Nah, kira-kira gimana sih upaya yang harus dilakukan guru agar peserta didik itu bisa fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru tersebut? Nah, guru itu harus punya upaya dan mampu mensiasati pembelajaran dengan hal-hal yang menyenangkan, misalkan dengan permainan, dan guru itu harus memiliki kreativitas yang tinggi untuk mensiasati dan memanipulasi pembelajaran agar peserta didik itu tetap tertarik untuk belajar. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk menghilangkan kebosanan pada saat belajar. Yang pertama, guru itu bisa melakukan kegiatan ice breaking sebelum memulai pembelajaran untuk membangkitkan semangat dan fokus peserta didik. Saya akan mencontohkan satu ice breaking yang simple menggunakan tepuk tangan. Seperti ini. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kemudian nanti peserta didik bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh gurunya. Dan yang kedua, ada guru itu harus menentukan tempat duduk. Terkadang penentuan tempat duduk itu berpengaruh dalam proses belajar. Misalkan di satu kelas, guru itu membuat instruksi untuk membuat tempat duduk itu secara melingkar. Dan nanti pada saat proses pembelajaran, guru berada di tengah agar bisa mengontrol semua peserta didiknya. Dan yang ketiga, guru itu harus menunjukkan sikap bahwa dia itu sosok yang menyenangkan kepada peserta didiknya. Misalkan dengan selalu tersenyum, memberikan semangat, atau hal-hal positif yang bisa memberikan pemikiran kepada peserta didik bahwa bahwa kita itu sosok yang menyenangkan. Dan yang keempat, guru itu pada saat mengajar harus bersikap ceria, semangat, dan profesional. Kita itu tidak terlepas dari masalah. Terkadang di luar kelas kita memiliki masalah yang mungkin kita hadapi, dan jangan sampai masalah tersebut kita bawa ke dalam kelas dan menjadikan peserta didik kita itu pelampiasan gitu. Sebagaimanapun masalah yang kita hadapi, kita harus tetap bersikap profesional kepada peserta didik. Jangan sampai kita tuh menunjukkan sikap yang menimbulkan pemikiran-pemikiran mereka itu bahwa kita itu marah atau apa kepada mereka gitu. Dan yang
Kelima, guru itu harus memberikan pengarahan dan bimbingan pada saat peserta didik itu mengerjakan soal. Misalnya, pada saat kita menugaskan peserta didik untuk mengerjakan soal, akan lebih baiknya kita membantu mereka untuk mereview jawaban, atau mungkin mempersilahkan mereka untuk bertanya apabila mereka tidak mengetahui jawabannya tersebut. Dan yang terakhir itu apresiasi hasil belajar. Apresiasi hasil belajarnya itu bisa dengan memberikan nilai terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Langsung saja kita masuk ke teknik pembelajaran. Jadi ada banyak sekali teknik pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru untuk mengajar di kelas. Nah, salah satu teknik yang akan digunakan kali ini adalah teknik membuat rangkuman. Nah, jadi teknik membuat rangkuman ini, pertama kali guru memberikan cerita kepada peserta didiknya, yang kemudian pada akhir cerita, guru mengharuskan peserta didik untuk membuat rangkuman secara singkat dan jelas mengenai apa yang telah diceritakan oleh guru. Di sini terdapat tujuan mendengar menurut Tarigan. Yang pertama itu dapat memperoleh informasi. Yang kedua, meningkatkan keefektivitasan informasi atau komunikasi. Yang ketiga, mengumpulkan data untuk membuat keputusan. Dan yang keempat, memberikan respon yang tepat. Kali ini saya akan menceritakan tentang rusa yang sombong. Langsung saja, sebelum masuk ke cerita ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi kita bisa memilih satu anak dari beberapa anak yang ada di kelas ini untuk memimpin doa. Setelah selesai doa, kita memberikan penjelasan atau pengarahan terlebih dahulu kepada peserta didik. Misalnya, anak-anak, ibu minta waktunya 10 menit untuk kalian bisa fokus dan mendengarkan cerita ibu ya. Kali ini ibu akan menceritakan tentang rusa yang sombong. Bisa dimengerti apabila siswa telah merespon. Sebisa mungkin kita memanfaatkan waktu yang 10 menit tadi itu untuk bercerita, karena anak itu hanya bisa fokus dalam waktu 10-20 menit pertama di awal pembelajaran. Langsung saja ya, kita mulai ceritanya. Jadi, di sebuah hutan yang luas, terdapat sekelompok rusa yang terdiri dari 20 ekor sedang menikmati rumput dan dedaunan. Rusa merupakan binatang yang dapat berlari kencang. Dengan kemampuannya itu, mereka bersikap sombong terhadap binatang-binatang yang ada di hutan. Nah, selain bercerita, kita juga bisa memberikan pertanyaan yang ringan kepada peserta didik agar mereka tuh masih fokus gak ya dengan apa yang kita ceritakan gitu. Misalkan kita bertanya, ini kan ada kalimat, dengan kemampuannya itu mereka bersikap sombong terhadap binatang-binatang lain yang ada di hutan. Kita bisa langsung bertanya kepada peserta didik, kira-kira kita boleh gak sih bersikap sombong tuh. Misalkan nanti ada yang merespon atau gimana gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa mereka masih fokus dengan apa yang kita bicarakan. Nah, tak jarang binatang-binatang di hutan ditantangnya untuk beradu lari dengannya. Ada yang menyanggupi dan ada pula yang enggan. Suatu ketika di hutan diadakan lomba lari para binatang. Karena rusa mengikuti lomba, binatang-binatang lainnya dibuat pesimis. Akhirnya tibalah pelaksanaan lomba lari tersebut. Ternyata lomba hanya diikuti oleh 2 peserta, yaitu rusa dan keong. Para binatang pun berdatangan untuk menonton perlombaan tersebut. Sebagian besar memberi dukungan pada si keong, sedangkan rusa hanya didukung oleh sekelompoknya saja. Tak beberapa lama kemudian, lomba dimulai. Rusa berlari sekencang-kencangnya meninggalkan si keong yang berjalan lambat. Ayo keong, kamu pasti bisa. Para binatang memberi semangat kepada si keong. Dengan dukungan mereka, keong semakin bersemangat. Di tengah perjalanan, rusa melihat kebun timun di depannya. Wah, banyak sekali makanan di sini. Sayang kalau dilewatkan.
Aku sudah pasti menang. Keong yang lamban itu masih jauh di belakangku. Lagi-lagi, si rusa bersifat sombong. Tapi kira-kira siapa ya yang menang? Rusa atau keong? Nah, untuk tahu kelanjutannya, simak terus ya ceritanya sampai selesai. Rusa mulai menyantap timun-timun itu hingga dia kekenyangan dan tak lama kemudian dia merasa mengantuk dan tertidur. Sedangkan keong yang tertinggal ternyata punya cara untuk mengalahkan rusa. Setiap ada semak-semak, keong bergantian dengan keong lainnya untuk meneruskan lomba. Dan akhirnya, keong pun bisa melewati rusa yang masih tertidur pulas dan mencapai garis finish. Tidak disangka, keong berhasil mengarahkan rusa yang sombong itu. Nah, kira-kira dari cerita ini, apa yang bisa kita ambil? Kita membuka sesi pertanyaan lagi untuk peserta didik dan memberikan kesempatan. Nah, selesai bercerita, kita bisa juga memberikan pertanyaan lagi, pertanyaan ringan seputar cerita tadi. Misalkan seperti, setelah mendengarkan cerita tadi, kira-kira siapa yang boleh kita contoh dan siapa yang tidak boleh kita contoh? Bagi yang ingin menjawab, dipersilakan untuk tunjuk tangan. Nah, apabila ada yang menjawab, jangan lupa kita berikan aplaus untuk mereka, untuk peserta didik kita, karena sebagaimanapun juga dia telah berani untuk speak up, mengeluarkan apa yang telah dia dapat, apa yang telah dia dengar dari cerita yang telah kita sampaikan tadi. Nah, setelah selesai bercerita ini, guru menginstruksikan untuk membuat rangkuman dari apa yang tadi dia telah ceritakan. Nah, menurut kalian tadi gimana sih ceritanya, menarik atau tidak? Kemudian kalian boleh tuliskan di buku latihan kalian. Nah, pada saat peserta didik itu mengerjakan, guru harus terus membimbing dan mengontrol peserta didik. Bisa dengan cara guru keliling melihat peserta didiknya, terus menyimak apa yang dikerjakannya, dan yang terakhir seperti tadi, memberikan penilaian kepada peserta didik. Selain cara dengan memberikan pertanyaan agar pembelajaran tetap interaktif, guru juga bisa menggunakan tampilan video, gambar, atau menggunakan alat peraga agar siswa lebih tertarik dan lebih fokus mendengarkan apa yang disampaikan. Kemudian, untuk tingkat keberhasilan dari pembelajaran ini bisa dilihat dari sejauh mana kemampuan siswa itu untuk mendengarkan cerita. Kita bisa menilainya melalui apa yang telah dirangkumnya, karena apa yang menjadi rangkuman peserta didik itu berdasarkan apa yang mereka dengar. Selanjutnya, kalau untuk cukup efektif atau tidak, teknik ini sebenarnya bisa jadi efektif dan bisa jadi tidak, tergantung dari bagaimana guru itu mampu membuat suasana belajar itu menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Karena anak-anak SD terutama kelas 1 tersebut masih kayak mudah merasa bosan gitu dengan pembelajaran. Nah, makanya kira-kira nih gurunya mampu gak membuat suasananya menjadi cair, menyenangkan, fokus terhadap apa yang disampaikan. Ya, mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.